kalian semua hari ini? Sesuai judulnya, video ini bertujuan untuk memperkenalkan diri aku. Jadi buat yang belum tahu aku, siapa sih Friska Yolanda? Aku bikin video ini untuk meminta pendapat dari teman-teman terdekat aku yang benar-benar mengenal aku lebih jauh. Jadi tonton aja videonya. Kalian dengerin apa pendapat dari teman-teman aku. Let's move on to the video. Tadi aku dapat DM dari Ica, katanya dia mau bikin konten YouTube gitu, terus lagi teman-teman dekatnya aja yang sudah bikin, berhubung corona jadi kita lewat WhatsApp. Oke. Nice. Tutup lagi corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai hai gak? Hai teman-teman Ica. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai Ica. Hai. Hai Ica. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Vina Noviana Dwi. Kembali lagi dengan Bayu di sini. Saya Maudina Foijia. Nama aku Lia. Saya Mama Ica. Aku Ucil. Aku adanya Ica. Gua Rifan. Aku Nafisa Fauzia Wildina Maulida. Aku Alivia Syafa Sulista. Deni Permatasari. Aku Seliana Dewi. Aku Irna. Kenal Ica dari tahun 2012 di SMP. Waktu itu emang kebetulan aku itu murid baru kelas 2 SMP pindahan ke tempat sekolahnya Ica. Dari sejak SMP. Gua pertama kali kenal sama Ica itu pas kelas 1 SMA. Soalnya kita satu kelas waktu itu. Temenan Ica dari waktu SMA kelas 2 kalau nggak salah. Dia itu pindahan kan dari Purwakarta ke Karawang. Kenal Ica ya dari SMA itu, jadi kita sekelas pas SMA-nya. Temennya Ica dari kelas 3 SMA. Aku temennya Ica itu dari SMA. Dari fotografer sama videografer. Gak tahu Cak, udah 5 tahun ya. Kenal Ica itu waktu pembentukan komunitas sinematografi. Dari situ orang-orang cringe berkumpul. Kenal Ica itu tahun 2015. Ingat banget itu awal-awal pas mau masuk kuliah. Kayak belagu gitu ya pas lihat mukanya, soalnya dia tuh diem pas aku lihat mukanya tuh gitu lah pokoknya. Nah, ini pertama kali ngeliat Ica itu cuma kayak anak kecil gitu kan. Soalnya udah gitu dia pas dateng sama saudaranya, kirain tuh saudara dua adanya. Itu cuma nganter-nganter adanya, nggak taunya itu dia mau Ica buat masuk ke kelas 2. Pertama ketemu dia di komunitas itu di alun-alun Purwakarta, teman-teman dia tuh wakil ketua dari komunitas itu. Sombong, asli. Nggak bohong, sombong. Pertama kenal sama Ica tuh orangnya baik, gampang berbaur, kadang rusuh. Terus tuh Ica jago bahasa Inggris. Waktu pas pertama aku lihat ya, kayak yang jutek banget, galak banget, dan gaya-gaya sis ketua geng gitu di sekolah. Jadi aku tuh waktu kelas 1 tuh minder banget sama dia, mau kenal sama dia tuh kayak yang dia mah gitu, akunya minder gitu. Jadi kita tuh nggak deket. Kenal Ica itu kan, Ica tuh kan anak baru dulunya. Terus nggak tahu kenapa ya, pertama kali ketemu Ica tuh kayak pengen kenalan gitu. Kayak hai, nama gue Ica gitu. Kenalan gitu sama si Ica. Ngelihat Ica tuh jutek. Jadi pas aku pindah tuh pertama kali emang aku nggak langsung kenalan sama Ica. Emang aku kelihatan ini orang kayaknya jutek. Padahal kalau udah kenal enggak, malah rame banget. Kenal Ica ya awal-awalnya ya kagak bisa diem lah, intinya mau enak gitu, diajak ngobrolnya itu nyambung baik. Awal aku ngeliat dia tuh kan anak baru ya, jadi mungkin masih jaim-jaim gitu. Aku kira dia itu orangnya kayak pendiam, terus kayak pemalu gitu. Pokoknya dia tuh the best orangnya. Ingat banget itu awal-awal pas mau masuk kuliah.
ceritanya Pramabim. Kita tuh satu kelompok ternyata. Nah di situ tuh Ica tuh awalnya SD banget anaknya, kan kayak ditanyain gitu satu-satu rumahnya di mana, sekolahnya di mana kayak gitu kan. Nah pas udah selesai semuanya, udah pada ngejawab semua, Ica tuh nyeletuk ke aku tuh kebetulan di belakangnya Ica banget, Ica di depan, aku di belakangnya dia. Kata Ica tuh, kamu orang Maracang juga ya? Ih sama, aku juga orang Maracang. Terus tahu gak ekspresi aku kayak mana? Ini anak sok kenal banget. Baiklah. Saya baik banget. Dia nggak bisa lihat orang sedih, dia nggak bisa lihat orang tuh kesusahan, dia mesti tolong, dia mesti hibur. Kalau kitanya sedih, kita hibur. Semampu dia sih bisa dia. Orangnya seru, dia juga orangnya aktif, pinter juga, baik. Pokoknya dia seru banget deh. Kalau kalian mau coba temenan sama dia, aslinya orangnya seru, walaupun mukanya kadang serem kalau lagi marah. Ica tuh awal kenal tuh ya, yang pasti yang jelas cerewet, terus baik, jago banget sama yang namanya matematika sama fisika tuh udah petakilan. Dewasa juga, terus yang pasti jahil pisan pokoknya molah. Awal-awalnya ya kagak bisa diem lah, intinya mau enak gitu, diajak ngobrolnya itu nyambung baik. Itu orangnya baik, cicilan. Apa ya, bingung aku tuh terlalu baik sih. Mau suaranya bagus, rajin, pintar matematika, manjanya anak ujubillah. Baik banget orangnya, sangat. Terus tempat curhat aku selama aku di SMK, tukang jajan juga, dan aku bawa makan bareng gitu. Riweuh, jutek, mudi, tapi dia baik banget sih. Asik orangnya, nggak ada yang negatif sih selama ini ya, tapi nggak tahu nanti gitu. Lihat Ica. Sama Ica itu orangnya asik, humble gitu, gampang berbaur. Kak Ica tuh orangnya baik banget, wawasannya luas banget, pinter banget pokoknya, dan suaranya itu enak banget menurut banget. Ica itu orangnya tuh baik, gampang gaul sama siapa aja gitu. Dia orangnya seneng banyak teman. Saya pas baru beberapa hari masuk, dia udah kayak yang kita gini yuk, kita ini yuk gitu lah. Pokoknya orangnya tuh ramah banget lah gitu. Terus dia tuh chairmate gue waktu pas SMA. Kalau sama Ica, ya dia mau orangnya asik banget. Pengen kenal lebih dekat sebagai kakak-kakaan. Dulu mah nggak ngeselin asli, sekarang mah ngeselin, aneh tapi lucu. Ica itu anaknya receh abis, kocak. Kalau Ica itu anaknya apa aja diketawain. Kalau menurut orang lain itu nggak lucu ya. Kalau menurut dia itu bakalan itu lucu banget, bakalan ngakak-ngakaknya. Jadi akunya juga ikutan ke bawah receh sama dia. Entah kenapa, entah karena apa. Jadi dari dibalik si mukanya yang galak, yang jutek itu, ternyata dia tuh baik banget, ya Allah, humble banget, terus pinter. Dan yang paling aku suka itu adalah dia itu nggak pelit sama ilmunya gitu. Jadi walaupun dia pinter, tapi dia tuh mau bagi-bagi. Kayak waktu itu aku tuh nggak bisa, kesulitan banget ya untuk merangkai kata-kata bahasa Inggris. Dia di sekolah aku, kan kita waktu SMA-nya beda sekolah. Terus aku tuh minta bantuan sama Icot bantuin dong bikin bahasa Inggris, aku nggak bisa. Dibikinin dong, ya Allah. Icot baik banget, sumpah, I love you pokoknya mah. Terus habis gitu Icot itu pinter bikin puisi gitu, karena waktu itu aku inget banget waktu di sekolah di SMP ada tugas dari seni musik dan suruh bikin musikalisasi puisi, dan semuanya Icot yang ngatur, Icot yang bikin puisi, Icot yang bikin konsep, dan aku cuma main pianika. Pokoknya mah the best banget lah Icot di seni musiknya. Dan sekarang ternyata punya channel YouTube cover lagu, dan keren banget sih, suaranya emang bagus. Main bareng, terus kayak kalau pulang sekolah tuh mainnya selalu di rumah gue atau di rumah saudaranya Ica kayak gitu. Dari yang bener-bener gue suka banget dari Ica, yang pertama itu Ica tuh kalau diajak curhat itu selalu bikin hati gue tuh tenang. Jadi kayak misalkan curhatnya tuh dalam banget gitu ya, soal perasaan banget, terus kayak dia tuh selalu nenangin hati gue banget gitu.
Jadi kayak yang tadinya gue nggak bisa mikir jernih, terus cerita ke dia tuh jadi kayak ya harusnya gitu, kayak gini ya gue harusnya gini gitu. Terus yang kedua, si Ica itu selalu nyanyi, jadi membuat hati itu adem gitu kalau misalkan denger Ica nyanyi. Apalagi sekarang suka nge-cover banyak banget kan ya, kalian juga tahu banyak banget. Orangnya baik, terus cerewet, jadi kayak suka ngomong gitu, sharing-sharing. Momen paling seru kalau kata aku sih pas pulang fitness, jadi kita tuh kan cerita-cerita, jadi sedih gitu jatuhnya tapi seru gitu, curhat-curhat, sering curhat-curhat. Pokoknya seru kalau udah curhat-curhat, apalagi tentang bucin. Jadi itu pintar, jadi kalau misalnya ada PR matematika, aku suka minta pagi-pagi minta, Ica PR matematika udah belum? Aku mau ngeliat, mau nyalin gitu ya Ca ya. Suka nyanyi, teriak-teriak kayak seriosa gitu. Tapi suaranya emang bagus sih. Baik, pinter dalam pelajaran. Dia emang pinter dibanding aku, karena aku juga suka nyontek. Terus kepo kalau misalkan aku ada masalah atau misalkan ada sesuatu gitu, dia suka nanya, kamu kenapa gitu. Enak banget kalau diajak sharing atau diajak cerita, nyambung gitu, kayak sejalan. Ica itu anaknya receh abis, kocak. Kalau Ica itu anaknya apa aja diketawain. Kalau menurut orang lain itu nggak lucu ya, kalau menurut dia itu bakalan itu lucu banget, bakalan ngakak-ngakaknya. Jadi akunya juga ikutan ke bawah receh sama dia. Fakta tentang Ica ya, Ica itu anaknya, kalau menurut aku fakta tentang Ica ya, Ica itu kalau makan bakso atau telur gitu, pokoknya makan bakso apalagi ya, itu kecapnya banyak banget. Aku aja liatnya, ih gila nih anak, parah cinta banget sama kecap. Terus kalau makan, apalagi kalau makan telur, si telurnya itu dikasih kecap itu banyak banget sampai ke nasinya si kecapnya. Geli liatnya juga. Akan aku kan menjauh sama Ica ngejomplang banget. Ica suka manis, aku nggak suka manis, apalagi kecap, nggak suka itu. Ica suka banget, aku nggak sih. Terus anaknya aslinya emang periang, emang kayak gitu aslinya. Jika di rumah, nggak di sekolah, nggak di tempat kuliah kayak gitu, anaknya emang kayak gitu. Kadang bukan malu-maluin sih, aku sih yang malu-maluin sebenarnya. Asli aku aja ya, pipi ini nih biasanya aku tuh gak cabi gitu ya, gak ada cabi-cabinya sama sekali semenjak kenal sama Ica. Terus diajakin Ica makan, terus setiap ketemu pasti aja selalu makan. Oh, aku kasih tahu ya, Ica itu gak suka kikil, beneran. Nanti parah deh, beneran dia gak suka kikil kalau makanan ya. Kalau makanan itu dia gak suka kikil. Terus permen min dia nggak suka, nggak suka. Terus apa lagi ya, soalnya kalau fakta kayak yang biasa gitu dia nggak terlihat gitu, kalau dia tuh nggak suka apa kayak gitunya nggak terlihat. Ica orangnya ambisius. Terus Ica tuh jago karate, jago nyanyi, sama humble orangnya, gampang berbaur. Bareng Ica itu ya pokoknya tiap bareng Ica pasti ketawa aja, nggak pernah sedih nangis gitu bareng Ica, nggak pernah. Ica itu orangnya seru, dan yang aku paling suka sama dia itu dia selalu bisa diajak kerja sama. Misalkan ya, kayak misalkan aku bilang, Ca aku mau nge-cover lagu ini, cover yuk gitu, terus dia langsung ayo gitu. Maksudnya dia kayak nggak pernah nolak untuk kalau diajak kerja sama gitu, karena kalau nggak ada Ica tuh nggak seru gitu menurutku. Jadi waktu itu pernah di sekolah dia nggak masuk, dan itu tuh kayak sepi gitu di kelas. Maksudnya biasanya ada yang cerewet, biasanya ada yang heboh, ini tiba-tiba dia nggak ada. Dan pas besoknya dia masuk lagi ke sekolah, itu langsung hai Ica kayak gitu, jadi kayak lebih seru lagi. Baik, suaranya bagus, terus ngomong suara bagus ya, mau nge-cover lagu
buat si Kriste aja sampai lupa. Terus berani orangnya, pinter, terus cerewet, jahil, intinya mau orangnya asik, terus bisa enak diajak curhat. Ica di rumah biasa dipanggil Tete. Tete itu di rumah orangnya pokoknya hampir semuanya mama suka. Pokoknya Tete selalu ada buat mama. Tete orangnya bisa diajak bicara, bisa diajak ngobrol, bisa diajak curhat pokoknya. Dia tuh kalau diajak curhat enak, kayak ke teman gitu. Ngasih masukannya juga enak. Biarpun mama, ibunya juga suka curhat ya. Sama Tete tuh Tete orangnya enak, jadi curhatnya bisa ngasih masukan juga. Pokoknya tapi Tete, kamu suka banget sama Tete. Tete selalu ada buat mama. Kanan yang dia tidak suka tuh kikil. Dia paling gak suka sama kikil. Dia doyan sayuran. Yang paling dia suka tuh makanan tuh ayam goreng sama kecap tuh. Wah, makan bubur, makan apapun dia pasti hitam warnanya sama kecap. Doyan banget sama yang namanya kecap. Terus yang dia suka paling telur juga nggak mau didadar, dia sukanya diceplok. Ceplok pun yang kuningnya nggak boleh, dia tuh nggak boleh matang, jadi harus setengah matang aja. Kalau dia kematangan nggak, kurang suka dia, jadi pengennya pag begitu dia colok biar gitu lah, dia sukanya gitu. Pokoknya Tete tuh orangnya manja banget, tapi orangnya nggak gampang marah, nggak punungan gitu. Cuman dia tuh sekalinya dia marah tuh pendapat dia, kalau dia menuju kalau emang pendapat dia nggak salah dia pertahankan, istilahnya sampai titik darah paham bisa dia pertahankan. Tapi kalau emang dia menurut dia salah ya dia ngakuin gitu. Dia orangnya pokoknya enak lah, suka ngakuin, ini jujur banget orangnya, jujur. Yang mama suka dari Tete itu jujur orangnya, udah baik, jujur. Itu paling aku suka itu suaranya, aduh mantap banget, suaranya bagus banget. Aku juga pengen sih suara kayak gitu, tapi apa adanya memang ya. Semua suka, nggak ada yang negatif dalam arti pertemanan yang sangat menyenangkan. Makanya teman Ica baik tuh. Dia tuh chairmate gue waktu pas SMA. Seru itu waktu itu tuh ada waktu itu kan pensi itu, jadi kayak pensi terakhir di kelas kita, tapi itu pensi pertama dan terakhirnya buat Ica. Terus jadi pokoknya pas yang drama itu, pokoknya dia itu yang bikin jalan ceritanya, skripnya, pokoknya dia aja yang ngaturnya. Nah terus pas gitu, tapi dibantu sama teman-teman yang lain juga. Nah terus pas gitu kan Ica pemeran utamanya ya, terus dia emang orangnya profesional banget lah orangnya. Nah terus ada lagi pas yang waktu kita kasih tugas buat bikin majalah. Nah jadi sekelompok tuh kita, jadi pertamanya bilang kayak ayo ngerjain, ya ngerjain, sisanya makan-makan, foto-foto, ngarumpi pula. Di rumah panggilannya Tete. Tete itu orangnya baik, terus nyebelin, bisa diandelin sih orangnya. Kalau lagi dibutuhin rese, nyebelin banget. Terus orangnya kalau lagi diburu-buruin lama banget, orangnya nggak boleh kerjakan apa deh. Ica anaknya suka ngasih motivasi sama aku. Pasti dia tuh selalu ngasih semangat, nggak bikin aku jadi ngedown gitu. Terus anaknya. Terus habis gitu Icot itu kalau misalnya satu kata yang bikin aku inget sama Icot itu ya itu Yolanda. Lagunya Kangen Band ya, Yolanda. Kenapa? Karena kan Priska Yolanda. Jadi kalau misalnya ada lagu itu atau aku ngedenger si lagu itu, aku langsung inget peng si Icot gitu. Padahal namanya Priska ya, tapi yang aku inget Yolanda. Aku sukanya banyak banget, pokoknya mah suka banget lah sama Icot ya. Pokoknya mah itu cinta pokoknya mah.
manja ya orangnya. Apa ya, masih dari kecil sudah manja, apalagi ya sampai sekarang pokoknya manja. Dia tuh susah banget kalau suruh makan, pokoknya mau makan pagi siang sore susah, harus disuapin. Kalau disuapin baru dia mau makan. Kalau dia makan sendiri paling udah 2-3 suap udah capek gitu, udah dia nggak mau nyuap lagi. Aku nggak suka dia kalau dia lagi punya masalah atau ada sesuatu yang harusnya diceritain tapi nggak dia ceritain. Jadi kayak kadang dia selalu nyimpen diri sendiri gitu loh. Maksudnya kalau emang punya masalah seharusnya cerita, kan kita temen gitu. Dan waktu itu aku pernah pagi-pagi sekolah tuh tiba-tiba dia tuh lagi diem di pojokan kelas deket jendela. Aku nggak tahu dia ngapain. Pas aku samperin itu tuh kayak diem aja gitu, dan aku pengen ngedeketin tapi takut. Dan ternyata habis itu dia ke aku, matanya sembab gitu. Terus aku tanya, Isya kenapa? Nggak apa-apa. Kan jadi gimana gitu kan. Kalau kalian mau coba temenan sama dia, aslinya orangnya seru, walaupun mukanya kadang serem kalau lagi marah. Gak ada sih, ya mungkin Ica terlalu manja. Enggak sih, itu juga bikin lucu sih, nggak disukain. Kalau lagi makan susah? Kalau dia lagi marah serem banget. Aku nggak suka kalau Ica marah. Kalau misalkan dia sakit, dia suka pura-pura strong gitu. Waktu itu sih ya, dia itu kayak yang tiba-tiba ngilang. Entah karena apa, tapi gimana ya, mungkin hilang tuh ada alasannya kenapa, tapi bikin aku tuh jadi kayak yang netting gitu. Kok dia tiba-tiba hilang, kok dia tiba-tiba keluar grup, kok dia tiba-tiba gak ada kabar gitu. Jadi kayak yang salah aku apa ya, apa ada yang salah dari kata-kata aku, apa ada apa gitu, netting. Pokoknya mah bikin netting itu aku jadi nggak suka banget. Dari dulu sampai sekarang itu orangnya sibuk banget, sampai kalau chat tuh ya dia tuh selalu bilang, maaf ya Lur, chatnya tenggelam, kayak gitu. Masih super sibuk banget, jadi chat gue itu selalu tenggelam gitu, kayak gak penting. Canda. Ica itu ya maklum sih cewek ya, danannya lama ya, danannya lama banget, sampai ada setengah jam lebih deh, ada setengah jam aslinya deh, sampai pegel coba nungguin di depan rumahnya, beneran. Momen yang nggak pernah aku lupain itu ketika kita les bareng di suatu tempat lah, mau UN. Jadi kita tuh emang les bareng, kebetulan kita tuh bertiga gitu, Ica, Ulia, sama Pina. Kemana-mana tuh selalu bertiga. Dan ketika kita mau berangkat les, kita tuh harus beli apa-apa samaan, kayak beli jepit atau bando tuh harus beli dulu, harus sama bertiga. Dan ketika ke les itu kita pakai samaan, sampai orang-orang bilang tuh itu bertiga kayak kembar, apa-apa samaan mulu gitu. Itu yang nggak bisa aku lupain. Love you, 3 in 1. Ya, tapi orangnya emang seru, suka bikin kejutan-kejutan gitu. Kadang kalau istilahnya apa ya, kalau misalkan mau main pun dia selalu dadakan bikin kejutan pokoknya. Yang penting kita tuh kalau mau jalan, yang penting kita siap baju, siap mulai dari atas sampai bawah tuh harus perfect, harus udah siap. Pokoknya kalau kita jalan hari Minggu, niatnya nggak kemana-mana, tapi sekalinya kita jalan berempat ya udah nanggung deh, kita akhirnya jalannya jauh gitu, kemana gitu. Jadi yang nggak direncanain pasti ya itu yang bikin dia seru. Terus di jalan pasti ya ngoceh, kayak apa ya, kalau nggak nyanyi ya cerita. Dia tuh suka cerita apa yang misalkan dia pulang kuliah atau pulang kerja, dia pasti curhatin, cerita, semuanya dia ceritain, mulai dari mata kuliahnya, teman-temannya di kampus atau dulu waktu sekolah, jadi sekolah, semua dia ceritain. Pengalaman tadi siang sampai sore pasti dia ceritain semuanya. Cuman yang paling nggak bisa dilupain tuh ya bikin kejutan lah. Dia di saat ulang tahun mama tuh katanya bikin kejutan buat mama, terus beli kado buat mama gitu ya. Aduh, makanya apa ya, suka lah dari teteh tuh
orangnya suka bikin kejutan, suka ngasih yang nggak disangka-sangka pokoknya. Apa ya ngomongnya ya, makanya gitu deh. Satu kata buat Ica, gokil. Orangnya gokil parah. Jadi kalau misalnya ketemu sama dia, kalau nggak rusuh tuh nggak mungkin gitu. Gokil banget kalau misalnya lo udah kenal. Pas kita bikin majalah itu, terus kumpul bareng, masak bareng. Kapan Ca kumpul lagi? Jauh banget sih Ca, di Purwakarta ke Karawang Daya tuh. Aku kangen Ca, kapan kita ketemu dan kapan kita meet up bareng, buka puasa bareng ya. Momen aku dianterin sama mantan, sama Ica juga ya Ca ya, pas foto buku tahunan di situ. Terus aku bawa dot, suka bawa dot baik gitu. Ica pasti tahu, pasti ngakak, dan nggak tahu tuh dia masih nyimpen gak ya. Itu apa sih, foto-foto waktu SMA. Terus kita sering banget sekelompok kalau ada tugas apa-apa. Apalagi ya, pokoknya aku kangen banget sama Ica. Kapan kita ketemu Ca? Aku pokoknya jujur ya, aku kalau misalnya mau kumpul sama teman-teman tuh selalu nggak bisa. Karena apa? Aku kan kuliah di keperawatan, jadi waktu yang liburan itu tuh aku nggak cukup buat ketemu sama teman-teman lama. Jadi aku tuh cuma dikasih waktu libur tuh 3 hari, kadang nggak nyampe ada sih seminggu juga, cuma jarang banget karena pasti ada tugas kalau misalnya libur banyak itu gitu. Jadi nggak bisa buat pakai main-main deh. Nanti ya kalau aku udah beres kita main. Oke. Pengen ketemu lah, udah lama nggak ketemu, kita berapa tahun kita nggak ketemu. Jadi pas ketika kita mau bikin channel YouTube bareng, tapi gak jadi. Kita udah ngumpulin konsep-konsep, udah ditata rapi kayak gitu, tapi gak jadi. Tapi rame gitu, pas momen itu tuh asik banget. Dan dia tuh salah satu orang yang suka banget games, pokoknya the best banget kayak gitu. Pas aku sama Ica nge-cover lagu kali ya, jadi aku mau cerita dikit. Jadi dulu itu setiap pulang sekolah kan aku bawa laptop, dan itu tuh kita selalu nge-cover lagu dan direkam di laptop aku. Sekarang masih ada. Dan itu tuh kita nge-videoinnya itu kita di depan pintu kelas. Jadi kalau ketika ada orang lewat, kayak kita langsung diam dulu ngeliatin dan sambil nahan malu gitu. Dan waktu itu juga pernah pas lagi, kayaknya sekolah tuh lagi ngebenerin bangunannya gitu, terus kita nyanyi dan tiba-tiba ada yang ngikutin nyanyi. Aduh. Itu sih yang mungkin momen terseru bersama Ica. Waktu pas SMP, salah satunya tadi bikin musikalisasi puisi. Terus waktu itu kita pernah bikin itu kayak mau dance gitu, tapi nggak jadi. Entah kenapa, mungkin karena waktu itu mah kita gabut aja kali ya. Terus waktu itu kita suka sering main ke rumah kita masing-masing. Jadi waktu itu tuh kita tuh sering main misalnya ke rumah Ico, terus nanti gantian ke rumah Ulya, terus nanti gantian ke rumah Pina, terus ke rumahnya Neng Fatma waktu itu, terus ke rumahnya siapa lagi, banyak pokoknya mah kita main ke rumah-rumah gitu. Terus dan di situ jadi kayak buat aku kenangan SMP aku tuh ya udah sama kalian aja gitu, sama kamu aja Cot, ya Allah, karena kamu Cot. Karena waktu dulu aku kan gak punya temen, tapi karena Icot pokoknya menjadi love you sama Icot. Semua menyenangkan karena kalau setiap nongkrong atau setiap meet up ketawa-ketawa, karena menyenangkannya itu gibahin orang. Nah ini gibahin orang nih. Makanya setiap orang itu mempunyai hobi yang tidak ingin diketahui gitu, kayak bilang hobi lu apa, lu main futsal gitu, bohong, gibah, itu yang paling penting. Waktu gue telat masuk sekolah itu, jadi gue telat masuk sekolah, terus gue titipin di warung gitu, terus yang nyelamatin gue biar gak kena hukuman, jadi dia nganterin gue buat ngambil buku pelajarannya sampai itu tas aman di kelas dan gue gak kena hukuman. Momennya banyak banget ya yang seru-seru sama Ica. Yang pertama itu waktu dia nginep di rumah, terus kita main Uno bareng. Waktu itu kan Ica tuh masih polos banget, jadi
kayak kalau main Uno tuh dia tuh kalah terus gitu, jadi dicoret-coret terus gitu kan mukanya. Jadi peraturannya harus dicoret pakai bedak. Terus yang kedua, momen yang seru itu pas waktu itu aku tuh minta tolong Ica buat bantuin bikin apa tuh namanya, kayak kaligrafi gitu, bikin tulisan nama Assalamualaikum sama nama aku gitu dibuat di pintu. Jadi bikin kaligrafi gitu dari pulang sekolah sampai mau maghrib, dan itu tuh benar-benar seru banget sih. Jadi kayak ya seru aja lah gitu, sampai dia tuh benar-benar tangannya berdarah demi bantuin gue buat bikin kayak gitu doang guys, kayak gitu doang. Terus yang ketiga, momen yang paling seru itu waktu pas kita ketilang. Jadi waktu itu kan ada tugas bahasa Indonesia, terus ceritanya kita mau beli novel gitu. Nah, beli novelnya itu di mall udah gitu, karena kan waktu itu masih sekolah, nggak punya SIM juga, udah was-was gitu kan, takut aduh lagi nggak ada duit, anak sekolah gimana sih lagi nggak ada duit, terus ditilang, bayangin udah gitu. Tapi polisinya tuh nggak sadar kalau si STNK-nya tuh mati gitu kan, jadi kayak cuma gue STNK nggak kayak gitu. Dan emang salahnya kita berdua itu cuma aku doang yang pakai helm, jadi Ica nggak pakai helm, jadi makanya kita diberhentiin sama polisi. Terus kita udah kan akhirnya dibebasin sama pak polisi. Terus pas udah gitu ya udah akhirnya kita ke mall, sudah gitu kita ketawa-ketawa, akhirnya bebas dari tilangan cuy, dari tilangan polisi. Terakhir momen paling seru itu waktu itu Ca ngejailin gue gitu sih, disuruh cowok. Nah sih kesel, cuma kayak ya udahlah, toh juga itu bikin gue senang gitu kan, seru gitulah pokoknya. Ngejailin bilangnya, Dur hari ini kan lagi malam minggu nih, gue mau nginep ya, kayak gitu. Ica mau nginep ya, katanya gitu. Ya siapa sih gitu kan, udah lama juga kan sama si Ica udah lama nggak pernah tidur bareng gitu kan. Terus ya senang aja gitu dia malam minggu dari Purwakarta mau ke Karawang cuma buat nginep doang karena kangen gitu kan, tahunnya cuma bohong. Tapi seru sih, sampai ya banyak deh momen seru sama Ica tuh pokoknya. Ica mah baik, enak jadi teman curhat. NML nggak mau kalah. Enggak, gue deh. Waktu main ML dia yang marah-marah karena waktu itu HP gue masih kentang. Salah satunya ya, aku kasih tahu ya. Nggak tahu Ica itu anaknya nggak di mana-mana, padahal dia nggak pakai sendal, nggak pakai high heels, padahal pakai flat shoes. Terus jalan di kampus tuh, di jalanan yang nggak ada batunya kayak gitu, dia tuh pasti selalu kesandung anaknya. Kesandungan jatuh gitu, pernah ada kejadian di kampus. Kita kan udah telat masuk, terus telat masuk, kita lari-lari dong kita tuh kebetulan di lantai 3 kelasnya, di lantai 3. Terus baru mau naik ke lantai 2, itu hampir aja jatuh, asli itu ngakak. Hampir jatuh, terus di bawah dilihatin sama kakak-kakak senior, sama dosen pun dilihatin. Terus abis dari di lantai 2, pas mau naik ke lantai 3 tuh kesandung lagi, coba aja sampai dosennya negor, Neng hati-hati atuh nih, katanya gitu, kata dosennya kayak gitu. Coba banyak banget kejadian kayak sama Ica. Ya kejadian Ica, hal seru, sedihnya dapet, senangnya dapet, kita sama-sama marahnya dapet, pokoknya itu deh. Terus oh iya, kalau kita tuh kita gak pernah berantem aslinya, cuma debat doang, kayak debat adik kakak gimana sih, adik bener aja, cuma debat gitu doang, nggak sampai musuhan berhari-hari. Enggak banget. Banyak yang bilang katanya kita itu mirip
bener gak kita mirip Ca? Sama kita kemana gitu diangkot, oh ya aku dapat pulang kuliah, Neng cina kembar, saya bilang kayak gitu coba, pasti gitu miripnya apa aku sama Ica. Wah fakta Ica apalagi ya, bingung. Ica mah soalnya anaknya netel begitu emang aslinya, kocak, receh, gila abis dia anaknya. Kan aku kan anaknya pendiam, ya kan Ci, aku pendiam banget. Aku tuh nggak bisa kayak gitu, nggak kayak gitu, aku tuh nggak bisa aslinya Ca. Apalagi ya, jijik anjir. Udah segitu aja. Oke Ca, sarangnya pokoknya lope-lope buat Ica, oke? Jadi itu dia teman-teman video testimoni dari teman-teman aku. Testimoni. Makasih banyak buat teman-teman yang udah mau nonton. Jangan lupa klik like kalau kalian suka sama videonya, dan dengan cara aku untuk memperkenalkan diri aku melalui teman-teman terdekat aku. Tapi yang perlu kalian tahu, itu hanya sebagian saja karena teman-temanku banyak yang sibuk, jadi cuma beberapa orang aja yang bisa mengirimnya gitu. Pokoknya tetap hati-hati, selalu waspada, jangan lupa cuci tangannya dan menggunakan masker karena sekarang masih zamannya corona. Kalau kalian keluar kemana-mana terus kalian merasa sehat-sehat aja, kan kita nggak tahu kalau kita karier atau bukan, ya kan? Jadi jangan bandel-bandel. Kalau disuruh sama pemerintah di rumah aja, ya di rumah aja. Kalian bisa melakukan aktivitas yang lain seperti membantu orang tua, olahraga di rumah, bisa kan? See you in my next video.